Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, ratusan kader dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Pekalongan, Jawa Tengah Sabtu siang mendatangi Polres Pekalongan Kota. Mereka menyampaikan dukungan pada Polri untuk mengusut peristiwa pembakaran bendera PDIP di Jakarta. Dengan berjalan kaki, ratusan kader dan pengurus PDIP Kota Pekalongan menyampaikan sikap ke polisi. Mereka meminta Polri mengusut pembakaran bendera PDIP secara tuntas. Namun saat melakukan aksi ini, kader PDIP mengabaikan protokol kesehatan COVID-19, yakni tidak menjaga jarak fisik. Supaya proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan yang berlaku. Untuk di Pekalongan sendiri kayak apa nanti? Pekalongan sih tetap kita akan memantau perkembangannya dan kita tegak lurus ke atas menunggu instruksi dari pusat. Di Jayapura, Papua, kader PDI Perjuangan setempat meminta polisi menangkap pelaku pembakaran bendera dan mengusut aktor utama di balik aksi yang terjadi pada Rabu lalu itu. Selama polisi mengusut kasus, kader PDI Perjuangan mengimbau seluruh simpatisan tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi yang bisa memecah persatuan warga. Pembakaran itu tidak sejalan dengan motivasi awal dari kelompok pendemo, yaitu mereka menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tetapi fakta di lapangan, mereka justru meminta menurunkan presiden dan melakukan pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan, dan mereka menyatakan bahwa seolah PDI Perjuangan itu adalah PKI. Lebih dalam terkait kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa pemprotes rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada Rabu lalu, kita bergabung dengan Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, Sira Prayuna, dan juga ada pengacara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF, Aziz Yanwar. Pak Sira, Bung Yanwar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Jadi Pak Sira mungkin bisa dijelaskan juga dulu kepada publik. Jadi yang dituntut adalah proses hukum, siapa di balik itu, ini atas nama apa? Untuk mencari keadilan dan memperbaiki nama PDIP karena itu adalah bentuk penghinaan karena dengan simbol bendera, atau Anda bisa jelaskan pada kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Terima kasih Mbak Pris. Dalam kesempatan ini tentu kami ingin sampaikan bahwa sesuai dengan instruksi harian Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, bahwa terkait dengan pembakaran bendera tentu kami mengambil langkah-langkah dengan cara bermartabat. Karena yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum. Makanya kami melaporkan kemarin DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta dengan 6 cabang di DKI Jakarta telah melaporkan peristiwa pembakaran bendera tersebut. Dan tentu pembakaran bendera itu sangat mengganggu dan merusak harkat martabat serta kehormatan partai, sehingga kami menempuh langkah-langkah hukum dengan cara melaporkan terkait dengan peristiwa tersebut ketentuan pasal 156 maupun 170 KUH Pidana. Nah, kalau 156 itu kan kalau kita lihat rumusan unsur delik yang diuraikan di dalam ketentuan pidana itu adalah barang siapa yang di muka umum menyampaikan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau setiap orang golongan Republik Indonesia, masyarakat Republik Indonesia, maka dia diancam dengan hukum pidana. Demikian juga pasal 170, setiap orang yang bersama-sama secara terang-terangan melakukan kekerasan terhadap satu barang itu juga diancam dengan hukuman pidana. Dan proses itu sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Kemarin kami sudah mengajukan 2 orang saksi dan juga ada beberapa alat bukti yang tentu akan dijadikan rujukan di dalam proses pengembangan penyidikan di Polda Metro. Saya kira itu. Sudah dilaporkan, kami juga sudah tayangkan visualnya. Bung Yanwar, yang melakukan aksi, kalau kita lihat videonya jelas, mukanya jelas, jadi dalam bahasa awam sangat mudah untuk mencari siapa kalau kita mencari subjek hukumnya.
bagaimana Anda melihat pelaporan ini? Ini bagian dari proses hukum yang memang adalah hak dari PDI Perjuangan atau seperti apa? Betul. Yang pertama adalah kita menghormati ya proses hukum di negara Republik Indonesia ini, sebagaimana memang semangat kita menyelesaikan sesuatu itu harus tadi bermartabat. Saya sependapat untuk yang pertama tadi. Akan tetapi perlu dilihat konteksnya bahwa terkait dengan pembakaran bendera ini, beberapa waktu yang lalu banyak pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh kadernya sendiri, dan itu tidak diproses gitu, seperti itu, tidak dilaporkan. Artinya apa? Ini menurut kami ya itu hanya memanfaatkan momentum lah gitu kan untuk penyerangan kepada pihak-pihak yang kontra dengan RUU HIP ini sendiri, seperti itu. Menurut saya ini kental nuansa politisnya, bukan nuansa hukumnya. Apalagi tadi yang kedua pasal 170 ya. Pasal 170 itu menurut saya sangat aneh karena barang yang dibakar itu adalah milik atribut ya, peraga milik orang-orang tersebut. Jadi bukan diambil dari milik kader atau simpatisan dari PD Perjuangan sendiri. Jadi barang milik sendiri dibakar sendiri, dan menurut saya akan aneh ketika polisi memasukkan delik tersebut atau menerima delik tersebut sebagai dasar hukum, seperti itu. Itu yang jadi catatan seperti itu. Pak Sira, ini betul lebih kental nuansa politisnya ketimbang hukumnya kalau Anda bawa narasi tadi ini adalah soal harkat dan martabat partai. Ya, saya kira kalau kita bicara dalam konteks peristiwanya, kita tidak bisa tentu melepaskan ini dari due process ya kan, due process of law. Jadi penegakan hukum yang kita kedepankan, bahwa ada cara pandang secara naratif bahwa ada kental nuansa politik dan sebagainya, bahwa itu tidak ada korelasinya dengan ini, karena kita memberikan demarkasi yang jelas bahwa persoalan politik sedang berjalan, silahkan di parlemen gitu loh. Bahwa ada satu peristiwa yang memang harus kami sikapi secara bijak, secara bermartabat, sebagai di mana kami sebagai bagian dari subjek hukum di negara hukum ini, maka kalau ada peristiwa seperti ini memang harus dilakukan serangkaian untuk laporan. Karena ini ada satu peristiwa pidana yang secara nyata terang-terangan telah membakar atribut partai, yaitu bendera kami, dan itu kami junjung tinggi. Itu sebagai bagian dari harkat martabat kehormatan kami sebagai kader partai, dan seluruh kader partai merasa terganggu dengan situasi seperti ini. Bahwa kalau ada perbedaan di dalam cara menyikapi satu masalah, tidak perlu dengan cara melakukan kekerasan, yaitu membakar atau merusak daripada atribut partai. Demikian juga tidak perlu menyampaikan satu sikap permusuhan, kebencian terhadap satu golongan tertentu, dan inilah yang kami sikapi di dalam kami sehingga kami mengambil langkah-langkah hukum melaporkan ini. Kita ini negara hukum. Sebagai sebuah negara demokrasi, tentu salah satu landasan yang paling kokoh untuk menjadi negara yang beradab dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada adalah menggunakan pendekatan instrumen hukum. Itu yang diinstruksikan kepada seluruh jajaran DPD partai, DPC partai, kader partai, dan seluruh di Republik ini dari instruksi harian dari Ibu Ketua Umum kami yang kami cintai. Pak Sira, kalau tadi poin dari Bung Yanuar, kalau kan selama ini menurutnya, saya kutip Bung Yanuar, selama ini juga terjadi pembakaran bendera PDIP oleh internal atau kader internal PDIP sendiri. Kenapa tidak diproses? Ini justru momen sekarang. Saya kira sangat keliru kalau dikatakan bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai, maka ada mekanisme partai yang berlaku di situ. Anggaran dasar dan anggaran rumah partai sudah mengatur sedemikian detail terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai, pengurus partai, dan sebagainya. Dan saya kira tentu sudah diambil tindakan-tindakan yang menurut partai sesuai dengan ukurannya, seperti itu. Dan saya kira Bung Yanuar tentu tidak melacak, memeriksa secara baik langkah-langkah partai yang sudah dilakukan oleh DPP partai terkait dengan berbagai pelanggaran yang tadi disebutkan, salah satunya pembakaran bendera oleh kader partai. Kami punya mekanisme seperti penyelesaian di internal kepartaian seperti itu. Iya. Ya, saya tanggapi bahwa mengenai mekanisme partai tadi, saya tidak membahas ke sana. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana pembakaran kaos, atribut, bendera-bendera itu
tidak pernah ada proses juga seperti ini yang heboh ini. Jadi ini berlebihan. Menurut saya jelas ini adalah bagian untuk mengalihkan poin yang diminta oleh para pendemo, rekan-rekan kita, rakyat, masyarakat yang menolak RUU HIP, menolak yang diajukan oleh PDIP seperti itu kan, dan meminta justru di sini kita akan melaporkan juga pihak-pihak terkait dari PDI Perjuangan sendiri terkait dengan upaya mereka untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi masuk dalam unsur-unsur komunisme seperti itu yang diatur di pasal 107A B, D, dan E seperti itu. Jadi kita justru poinnya ke arah sana. Kalau masalah pembakaran ini biar nanti polisi yang menentukan apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, statement Anda tadi jelas Anda menuding bahwa PDIP justru ingin membawa fokus publik tidak kepada rancangan undang-undang HIP-nya tapi justru pada isu ini, dan bahkan Anda menyatakan bahwa akan melaporkan PDIP terkait substansi RUU HIP sendiri. Kita pertajam lagi nanti usai jeda, Bung Yanuar, Pak Sira, kita jeda sejenak. Sudah tetaplah bersama kami di Kompas Petang.